Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang muamalah. Itu materinya ada 4, yaitu jual beli, khiyar, salam, dan hajru. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli ini secara bahasa disebut al-bay'u, yang berarti tukar menukar antara pembeli dan penjual. Jadi sebelum orang membeli ada namanya sirat, yaitu akad yang diucapkan antara pembeli dan penjual. Yang mana sebelum membeli ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh pembeli dan penjual. Syarat yang pertama adalah terjadinya akad, ada ucapan ataupun kata-kata yang terucap antara pembeli dan penjual, ataupun juga syarat yang diucapkan sebelum membeli barang. Misal sebelum membeli barang ada syarat-syarat yang ditentukan oleh pembeli ataupun penjual. Penjual menginginkan syaratnya, misal contoh seperti penjual menginginkan barang yang bagus, tidak rusak atau tahan lama. Kalau nantinya ada ketidaksesuaian antara perjanjian atau akad tadi dengan kejadian yang sesungguhnya pada saat pembeli sudah memakai barang, maka barang tersebut boleh dikembalikan. Jadi adanya ucapan ataupun perjanjian antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad atau siqat antara pembeli dan penjual. Yang kedua adalah sahnya akad jual beli. Sah akad jual beli ini dikatakan sah apabila barang yang dijual itu tidak cacat atau rusak. Jadi tidak boleh menjual barang yang rusak. Kalau tidak melengkapi ataupun juga tidak memenuhi syarat yang kedua ini, maka barang tidak boleh dijual ataupun juga jual belinya tidak sah karena tidak memenuhi kriteria syarat rukun jual beli. Yang ketiga adalah terlaksananya akad jual beli. Ada 3 macam. Yang pertama, benda dimiliki oleh akid. Yang mana akid ini, yang dimaksud akid adalah orang yang berkuasa sepenuhnya. Penjual ini menguasai sepenuhnya barang yang akan dijual. Misal orang menjual laptop, misal laptopnya harus dikuasai ataupun juga dimiliki oleh sang penjual. Tidak boleh laptop yang dipinjam lalu dijual. Itu sudah melanggar salah satu syarat dari jual beli. Yang kedua, milku atam, yaitu kepemilikan penuh. Jadi adanya penguasaan ataupun juga kepemilikan sepenuhnya kepada benda yang akan dijual. Tidak boleh benda yang dipinjam ataupun benda yang disewa dijual. Yang ketiga, adanya kepastian. Harus adanya kepastian dalam jual beli. Tidak boleh ketika uang sudah dibayar barang belum sampai. Seperti kita memesan lemari, kan itu jadinya agak lama, sekitar 1 minggu. Jadi pada saat barang ataupun perjanjiannya tadi sekitar 1 minggu sudah jadi, tapi 1 minggu belum dikirim, duitnya DP-nya sudah dibayar, maka itu sudah melanggar syarat dari jual beli. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama tadi adanya akad jual beli. Yang kedua, akadnya harus sah. Yang ketiga, terlaksana dengan baik akad jual beli. Jual beli ada 2 macam, yaitu jual beli nafas dan jual beli mauquf. Jual beli nafas ini jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukun. Jadi syarat dan rukunnya tadi sudah terpenuhi. Rukunnya apa? Rukunnya harus ada penjual, pembeli, benda, dan juga alat untuk menukar uang, dan juga sirat, lafaz ijab kabul yang diucapkan oleh pembeli dan penjual. Jadi jual beli nafas ini dikategorikan sah apabila melengkapi rukun dan syarat jual beli. Yang kedua, mauquf, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi nafas.
Jadi orang yang tidak melengkapi ataupun tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli, maka akadnya tidak sah, maka jual belinya tidak sah. Bagaimana kalau tidak sah? Hukum jual beli sebenarnya apa? Hukum jual beli ini adalah mubah, itu boleh. Mubah ini kalau dalam arti fikihnya dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Hukumnya boleh, bebas. Jadi jual beli ini diperbolehkan oleh Allah untuk menghindari riba. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tujuan utama jual beli ini untuk menghindari praktik riba di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi jual beli ini adalah sesuatu yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah. Juga bisnis ataupun jual beli ini boleh dilakukan oleh setiap orang muslim. Jadi banyak juga ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama yang berbisnis dengan jual beli, menjual barang ataupun juga membeli barang, itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khiyar. Khiyar ini secara bahasa memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Dan juga khiyar ini adalah pembatalan ataupun tidak jadi ketika membeli barang. Jadi seseorang boleh membatalkan pembelian kepada penjual apabila memang ada sebab-sebab yang terjadi. Yang pertama, macam-macam khiyar ini adalah khiyar majelis. Khiyar majelis ini membatalkan transaksi, membatalkan pembelian pada saat masih di dalam majelis, maksudnya masih berdua belum pulang. Jadi masih di tempat pembelian, maka boleh dibatalkan. Itu namanya khiyar majelis, pembatalan pada saat di tempat penjualan, masih di majelis, masih ada penjual dan pembelinya. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat ini bisa dilakukan apabila ada syarat yang tidak terpenuhi. Contohnya ada kita menjual atau membeli barang seperti makanan. Makanan, contoh membeli kue. Pada saat membeli kue, barangnya kue ini ternyata pada saat sampai di rumah itu basi ataupun juga expire kalau dalam bahasa, sudah tidak layak untuk dimakan ataupun dikonsumsi. Maka kalau kejadian seperti ini, maka boleh adanya pembatalan akad shira oleh pembeli karena syarat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, khiyar aib ataupun benda yang dibeli itu cacat. Jadi ini kebanyakan terjadi apabila kita memesan online. Apabila ada pernah kita memesan online, maka situasi seperti ini akan besar kemungkinan terjadi. Ketika memesan barang, melihat foto yang bagus, ketika dikirimkan bendanya tidak sesuai ataupun juga cacat. Misal mengirimkan baju, di foto bagus, tapi ketika dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang sudah diperlihatkan di fotonya tadi. Jadi boleh dibatalkan karena adanya kecacatan dalam barang yang dibeli. Yang ketiga, materinya adalah salam. Salam ini diistilahkan sistem jual beli dalam bentuk indens atau pesan. Jadi salam ini bisa dikategorikan ketika kita memesan barang itu dikirimnya berangsur-angsur. Contoh kita memesan baju misalnya, menempa baju untuk kita sekolah misalnya, menempa baju untuk sekolah di tukang jahit, kita menempakan sekitar 1 minggu baru bisa dikirim ya, ataupun sudah bisa diambil. Jadi ketika kita memesan ada DP-nya, karena kalau kita memakai sistem inden ataupun pesan seperti ini,
maka kita harus membayar terlebih dahulu. Itu adalah rukun dari salam. Jadi harus merupakan syarat dari salam, harus membayar terlebih dahulu. Tidak boleh kita memesan tapi belum membayar. Ketika memesan itulah waktunya kita untuk membayar. Tidak boleh kita memesan tapi belum dibayar. Itu adalah salah satu syarat dari salam. Yang kedua, syaratnya dilakukan pada barang-barang yang kriteria yang jelas. Ketiga, penyebutan kriteria barang pada waktu akad dan transaksi. Yang keempat, barang menjadi utang ataupun tanggungan penjual dan diberikan kepada pembeli. Yang kelima, barang pesanan tersedia pada waktu jatuh tempo. Yang terakhir, barang pemesanan penggandaan dijamin oleh pengusaha. Adapun rukun salam ini adalah tidak jauh beda dengan jual beli tadi. Adanya penjual, adanya pembeli, ada barang yang akan dibeli, dan juga sighar pun lafaz yang dikatakan pada saat kita membeli barang. Yang terakhir adalah hajru. Hajru ini artinya terlarang, terhalang, ataupun juga tercegah, banyak bahasanya. Jadi kalau hajru ini menjelaskan bahwa orang yang belum layak untuk menggunakan harta itu dilarang, bisa dilarang oleh walinya ataupun orang tuanya. Orang yang belum layak dikategorikan seperti ini. Sebab-sebab hajru itu, orang-orangnya yang termasuk kategori ini adalah anak kecil, orang-orang yang tidak berakal ataupun gila, orang yang sakit, itu dilarang untuk menggunakan hartanya. Yang bisa melarangnya adalah keluarga, orang tuanya ataupun walinya. Itu dianjurkan untuk melarang orang seperti ini. Kategorinya banyak sekali. Orang-orang yang murtad, orang murtad pun dilarang untuk menggunakan harta. Perempuan yang bersuami berada di bawah penguasaan suaminya. Jadi ini dikategorikan kalau suaminya pergi jauh, istri sendirian, boleh dilarang oleh orang tuanya ataupun walinya. Adapun rukun-rukunnya adalah adanya wali. Harus ada wali. Orang yang terkena hajru tadi, orang-orang seperti orang yang sakit, anak kecil, orang yang tidak berakal, dan juga orang yang tidak berhak, yang berhak atau berwenang melakukan hajru. Hendaknya kuat agamanya. Maksudnya apa? Harus paham agama. Jadi orang yang melarang ataupun orang yang menghalangi orang yang hajru ini untuk memakai hartanya harus orang yang kuat agamanya, orang yang bisa menjelaskan dengan baik. Ditakutkan kalau orang yang tidak paham agama melarangnya seperti orang-orang yang tidak bisa menjelaskan dengan baik. Takutnya orang yang terkena hajru ini tidak memahami dan salah paham terhadap perkataan orang yang melarang ini. Seperti nanti kalau ada orang yang terkena hajru seperti anak kecil, dilarang oleh orang tuanya. Ketika anak kecil ini tidak bisa memahami katanya dengan baik, menangkap kata-kata dengan baik, ditakutkan anak ini akan tidak memahami dan juga dia melawan orang yang melarangnya. Mungkin itu yang dapat Bapak jelaskan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Dari 4 materi tadi, jual beli, khiyar, salam, dan juga hajru, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.